Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 11 Februari 2023. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 16 bagian B yang demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Renungan pada hari ini diberi judul Orang Biasa dengan Doa yang Luar Biasa. Suatu ketika dalam suatu peperangan di kota, seorang raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Ia membagi rakyatnya dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok strategi, kelompok penyerang, kelompok logistik, kelompok kesehatan, kelompok menjaga anak, dan sebagainya. Hebatnya raja ini, selain kelompok-kelompok tadi, ada juga satu kelompok yang dengan sengaja ia buat, yaitu kelompok pendoa. Ia memasukkan beberapa keluarga di dalamnya untuk berdoa bagi kondisi perang yang mereka hadapi. Dan ternyata keputusan raja itu sangat tepat. Rakyat tersebut berhasil mengusir keluar penyerang dari kota itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa adalah senjata yang tidak kelihatan kasat mata. Namun kuasanya sungguh teramat dahsyat melebihi senjata apapun yang ada di dunia ini. Bahkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12 pernah berkata bahwa doa sanggup mengalahkan musuh-musuh di alam roh. Sungguh hebat sekali kuasa doa itu. Dalam kesaksiannya Yakobus menceritakan kembali kisah tentang Elia yang berdoa. Doa Elia sanggup untuk menggerakkan tangan Tuhan untuk menahan langit agar tidak menurunkan hujan ke bumi selama 3,5 tahun. Dan juga membuka langit untuk mencurahkan hujan setelah tak ada hujan selama 3,5 tahun itu. Mungkin kita berkata, Elia hanyalah manusia biasa, sama seperti kita. Benar. Elia adalah manusia biasa yang pasti juga punya kelemahan dan keterbatasan, pernah takut dan nyaris putus asa, bahkan sampai berkeinginan untuk mati saja. Tetapi terlepas dari keberadaannya sebagai manusia biasa, Elia taat. Ketaatan adalah kunci yang utama. Dalam hal berdoa ini, Elia berdoa atas kehendak Tuhan, bukan sekedar untuk menuruti kehendaknya sendiri. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk menuruti kehendak dan keinginan kita sendiri. Kita hanya berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan diri kita sendiri, bukan berdoa menurut kehendak Tuhan. Elia juga menunjukkan keteladanan doa yang penuh dengan kesungguhan. Berdoa dengan sungguh berarti ketika roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi satu dan tidak terpecah-pecah. Seringkali ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita tidak sinkron karena pikiran kita melayang-layang kemana-mana dan tidak fokus. Mulut kita berdoa, namun hati kita bimbang, tidak percaya penuh. Elia berdoa dalam situasi yang penuh dengan tekanan, tetapi ia mampu untuk mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah, sehingga terjadilah sesuai dengan doanya. Begitu pula dengan kita jemaat terkasih, ketika kita mampu untuk berdoa dengan ketaatan, dengan kesungguhan, dan mencari kehendak Tuhan dengan sungguh, maka kita akan mengalami kuasa doa yang hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau mengingatkan kepada kami tentang kuasa doa yang luar biasa. Di tengah situasi kehidupan kami di dunia yang mengundang kami untuk bersikap pesimis terhadap pertolongan-Mu, ajar kami untuk yakin senantiasa bahwa Engkau dari dulu, kini, hingga selamanya akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani hari-hari di dunia ini. Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap keluh kesah dan doa kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa padamu.
Di dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.